5 makna terdalam dari salat ini sering dilupakan oleh umat Islam di dunia. Bagi setiap muslim di seluruh dunia, salat adalah salah satu ibadah yang sangat penting. Bahkan salat seperti 5 waktu diwajibkan tanpa bisa ditawar lagi. Bagi sebagian orang, salat adalah hal yang sulit dilakukan, entah itu karena malas atau memang tak ada waktu. Namun tak sedikit juga yang menganggap salat sebagai bagian dari hidup. Tubuh akan secara otomatis merespon jika mendengar azan berkumandang. Namun masalah utama dari salat bukan perkara malas atau rajin melakukannya, namun lebih kepada makna terdalam yang terkandung di dalamnya. Dan hal penting inilah yang sering dilupakan atau bahkan tak diketahui banyak orang. Inilah 5 makna terdalam dari salat yang sering tak kita ketahui itu. Mengajarkan ikhlas. Kita selalu menganggap jika salat hanyalah rangkaian gerakan sistematis dengan doa-doa di dalamnya. Selebihnya kita hanya menganggap salat sebagai kewajiban. Jauh terlepas dari segala gerakan dan doa, salat mengajarkan kita untuk ikhlas, merelakan segala yang diambil oleh Allah, atau bahkan ikhlas menghadapi banyak hal yang kadang membuat hati sakit. Salat bukan perkara gerakan saja, namun juga diaplikasikan dalam hidup. Jika cuma gerakan saja, maka semua orang bisa melakukannya, bahkan orang gila sekalipun. Salah satu aplikasi salat dalam kehidupan adalah dengan belajar ikhlas. Belajar menerima apa yang terjadi, dan itu sangatlah sulit. Mungkin mulut kita gampang mengucapkan ikhlas, namun di hati beramal kepada sesama. Barangkali kita telah melakukan salat 5 waktu dengan konsisten, bahkan tak memiliki jeda sama sekali. Namun apa dengan salat saja lantas kita bisa merasa lebih dekat dengan Allah? Jawabannya adalah tidak. Salat yang kita lakukan tanpa tindakan lain hanya akan berupa gerakan saja. Salah satu aplikasi salat yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan adalah dengan beramal. Hal sederhana namun sangat banyak manfaatnya ini jarang sekali dilakukan oleh banyak orang yang mengaku Islam. Dan lagi, beramal tak melulu perkara uang atau harta yang melimpah. Menyumbangkan ide, menyumbangkan tenaga juga merupakan bagian dari beramal. So, sudah beramal hari ini, tidak memiliki sifat sombong. Salah satu fungsi dari salat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar, atau gampangnya mencegah perbuatan yang tak sesuai dengan tuntutan agama. Salah satunya adalah sifat sombong yang sudah dihindarkan semua orang. Sifat ini selalu muncul bahkan saat kita tak menyadarinya. Misal, saat mendapatkan sesuatu yang hebat, kita jadi ingin menunjukkannya agar dipuji orang lain. Atau memang sengaja pamer agar orang lain melihat kita jadi orang yang hebat. Salat seharusnya bisa diaplikasikan dengan menahan hal buruk ini. Salat tak hanya gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram lalu diakhiri salam saja, tapi lebih ke aplikasi pada diri dan membuat kita jadi individu yang jauh lebih baik. Baik kepada semua makhluk. Percuma saja baik kepada semua manusia, salat selalu dilakukan dengan baik, tapi terhadap makhluk lain justru jahat. Misal tidak menyayangi binatang atau bahkan menyiksanya secara tidak sengaja. Selain itu, kita juga tak boleh merusak tumbuhan yang ada di alam karena mereka juga merupakan ciptaan Allah. Aplikasikan salat yang kita lakukan setiap hari untuk melakukan kebaikan kepada sesama. Anggap mereka sama dengan semua orang yang Anda kenal. Jika hal ini bisa Anda lakukan dengan baik, maka kasus pembakaran hutan dan penyelundupan hewan tidak akan pernah terjadi. Karena manusia menganggap mereka sama-sama makhluk yang harus dihargai dan dilindungi. Berserah diri kepadanya. Kita jangan menyalahartikan berserah diri artinya tidak melakukan apa-apa dan hanya pasrah. Berserah diri yang menjadi inti dari salat adalah menyerahkan diri ini kepadanya setelah melakukan banyak usaha.
jika kita telah melakukan banyak usaha namun akhirnya tak menghasilkan apa-apa. Maka jalan satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan berserah diri. Salat dengan segala gerakan dan bacaannya sebenarnya mengajarkan kita untuk selalu berserah diri, untuk selalu menganggap Allah sebagai zat tertinggi yang selalu bisa membantu kita dalam keadaan apa saja. By the way, dari 5 makna salat tersebut, mana saja yang sering Anda lakukan atau bahkan tak pernah Anda lakukan? Semoga setelah mengetahui hal ini, kita semua bisa berbenah diri dan mengaplikasikan salat selaras dengan kehidupan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.